Dan ada satu hal lagi Pak, yang ini selama 10 tahun juga kita melakukan penilaian terhadap SPIP, Permen Peraturan Menteri, bahwa kewajiban penyelenggaraan SPIP itu adalah kewajiban semua pimpinan unit satuan kerja, gitu, semua unit organisasi. Jadi sebenarnya bukan tanggung jawab APIP, bukan tanggung jawab Irjen sebenarnya bicara masalah SPIP gitu. Karena kenapa? Karena dalam bangunan sebuah tata kelola yang baik itu, sebuah organisasi akan dibangun dengan baik apabila ya pernah berdasarnya adalah organisasi itu mengidentifikasi risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Makanya kita bilang bahwa risiko itu harus dikendalikan agar risiko itu kemudian tidak mengancam pencapaian tujuan. Itulah yang kemudian dikelola dengan namanya mitigasi risiko. Yang sekarang di dalam RPJMN 2020-2024 kita diminta menghitung manajemen risiko indeks. Seberapa besar kemampuan organisasi itu memetakan risiko yang kemudian mengancam pencapaian tujuan, dan kemudian bagaimana organisasi itu mampu mengelola risiko di organisasi itu. Nah, itulah makanya di dalam RKP 2000, di dalam RPJMN 2020-2024 diharapkan nanti manajemen risiko indeks di level kementerian lembaga juga harus mencapai 3 gitu Pak. Itu. Nah, setelah kita mampu kemudian memitigasi risiko, melakukan pengelolaan risiko secara baik, maka langkah berikutnya adalah membangun rencana tindak pengendaliannya. Bagaimana kita mengelola risiko tersebut. Itulah yang kita namakan dengan pengendalian internalnya. Namun ini nggak cukup apabila kemudian kapabilitas Inspektorat Jenderalnya itu tidak mampu kemudian pastikan bahwa bisnis proses baik di dalam kerangka pengendalian risiko maupun penerapan pengendaliannya itu belum baik. Makanya kita mengharapkan kapabilitas APIP-nya juga harus didorong ke level 3 gitu. Jadi 3 hal inilah yang menurut kita apabila ini berjalan secara baik di sebuah organisasi itu ada pengelolaan risiko yang lebih baik, kemudian yang didukung dengan pengendalian internal yang baik, yang didukung dengan kapabilitas aparat pengawas internal yang memadai, itu tentu akan menjamin pencapaian tujuan organisasi. Inilah 3 hal ini yang kemudian harusnya kita menjadi perhatian kita bersama. Harusnya kemudian penyelenggaraan SPIP itu bukan hanya dibebankan tanggung jawab kepada auditor internal. Oleh karena itu saya nilai acara pada ini dengan mengikut sertakan sebuah unit organisasi di luar Inspektorat Jenderal itu cukup baik sehingga memberikan pemahaman bersama. Sebenarnya dalam konteks pencapaian tujuan organisasi kan semua pimpinan itu wajib kan Pak. Tidak ada penilaian manajemen risiko indeks, semua pimpinan organisasi kan wajib memastikan tujuan organisasi tercapai. Jadi cuma sebagai alat untuk menilai ketercapaian tujuan organisasi, inilah perlu yang penilaian yang namanya SPIP, manajemen risiko indeks dan kapabilitas APIP. Sebenarnya arahnya ke sana. Jadi karena ada tanggung jawab yang harus dicapai oleh unit organisasi yang ada.